Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat pagi. Kita masih mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini. Teruslah buka hatimu, jangan pernah bosan, jangan pernah jenuh. Hati-hati, iblis sedang berupaya untuk menghancurkan semangatmu, untuk menghancurkan kekuatanmu. Dengan ketika kita merasa bosan, merasa jenuh. Tapi ingatlah, orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Kristus, orang-orang yang mencintai Tuhan, maka hidupnya akan terus dia berikan untuk Tuhan. Sama seperti tokoh-tokoh Alkitab, Rasul Paulus, dia mendedikasikan hidupnya hanya untuk Kristus. Maka dia katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Oleh karena itu tetap semangat, mari buka hati dan pikiranmu, mari dengan iman yang teguh kita mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari Ulangan pasal yang ke-33 ayat yang ke-27. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Ulangan 33 ayat yang ke-27 dikatakan demikian. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan ini adalah bagian daripada berkat yang diberikan oleh Musa sebelum dia akan meninggal dan sebelum bangsa Israel akan masuk ke tanah Kanaan, tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Mereka diingatkan, saudara-saudara, bersukacitalah mereka, berbahagialah mereka karena mereka memiliki Allah yang luar biasa. Tidak ada Allah yang sehebat Allah mereka. Itu yang diungkapkan saudara-saudara kalau kita baca dari pas ayat yang ke-26. Makanya saudara-saudara, untuk mengerti firman Tuhan ini, sering sekali saya membacakan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Karena satu perikop itu biasanya ayat itu saling terkait. Jadi makanya bisa saja judulnya pun bukan dari ayat firman Tuhan kita ini. Karena bisa saja saya katakan judulnya, berbahagialah karena engkau memiliki Allah yang luar biasa. Itu. Ya kan, bukan perlindungan, bisa saja seperti itu. Tapi ini mari kita lihat. Tidak ada yang seperti Allah, Hayesyurun. Jadi berbahagialah mereka karena mereka memiliki Allah yang tidak ada duanya. Allah yang sangat mengasihi, Allah yang sangat mencintai mereka dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Allah di sini bahkan disebut menjadi tempat benteng bagi mereka, tempat yang abadi, menjadi tempat perlindungan bagi mereka. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu. Dan ingat saudara-saudara, bahwa Tuhan kita adalah tempat perlindungan, benteng yang teguh. Tidak ada benteng yang lain yang bisa melindungi kita. Mungkin kita bisa mendirikan benteng-benteng tertentu, rumah yang besar-besar atau rumah yang kokoh, tapi ingatlah, kita tidak akan bisa selamat karenanya. Hanya karena Tuhan saja yang menjadi benteng kita, maka tidak ada kuasa apapun yang menembus benteng kehidupan kita. Saya pernah mendengar saudara-saudara, ketika ada orang atau hamba Tuhan yang gerejanya mau dibakar dan musuh-musuh sudah datang berupaya untuk membakar mereka, dia berserah, Tuhan jagailah hambamu, jagailah rumahmu dengan malaikatmu. Dan ketika itu musuh-musuhnya pada lari. Satu ketika mereka bertanya kepada hamba Tuhan itu, siapakah yang menjaga rumahmu, rumah Tuhan itu? Begitu mengerikan sehingga kami takut lari. Saya tidak tahu. Tapi dia teringat, oh itulah malaikat Tuhan yang dia menjaga mereka. Saudara-saudara, kalau Allah menjadi tempat perlindungan kita, Tuhan bisa menjaga kita dengan malaikat-malaikatnya. Dia bisa menghalau musuh-musuh kita. Mungkin seperti yang saya katakan, kita bisa bangun benteng sama seperti Saddam Hussein yang begitu luar biasa ketika itu. Dia bisa membuat bunker di bawah tanah yang begitu dalam dan begitu kokoh. Tapi ternyata itu bisa ditembus. Itu bisa dihancurkan. Dan dia bisa tertangkap.
Tapi orang-orang yang mencintai Tuhan, yang dijaga oleh Allah yang kekal itu, Allah yang abadi itu, tidak akan bisa ditembus oleh apapun. Setiap orang Israel sejati berada di dalam rumahnya yang dijaga oleh Tuhan. Itu. Jadi makanya orang-orang hidup akan tentram ketika Allah menjadi bentengnya. Oleh karena itu saudara-saudara, maka sampaikanlah hidupmu kepada Tuhan. Itulah benteng yang kuat. Tidak ada yang lebih kuat daripada Allah. Amin. Makanya berserahlah kepada Tuhan. Ya, dan oleh karena itu saudara-saudara, Tuhan juga sekaligus menjadi tempat perteduhan bagi manusia, bagi Allah, bagi Israel turun-temurun, bagi kita juga turun-temurun. Hanya Allah. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, maka Allah akan memberkati anak cucumu. Anakmu percaya kepada Tuhan, maka dia juga akan diberkati anak cucunya. Terus menerus, turun-temurun. Makanya turunkan imanmu, ajarkan imanmu kepada anak-anakmu, supaya mereka juga semakin percaya kepada Tuhan, semakin gigih. Salomo diberkati Tuhan karena ayahnya percaya kepada Tuhan. Itu. Berikanlah ya Tuhan kepadaku seperti apa yang kau janjikan kepada ayahku. Dan selagi dia hidup seperti ayahnya, maka Tuhan memberkati dia. Ya, oleh karena itu jadikanlah Allah menjadi tempat perteduhan bagi kita. Tidak pernah ada bangsa yang disokong dan ditopang lebih hebat daripada bangsa Israel. Demikian juga tidak ada bangsa atau orang percaya yang ditopang, disokong lebih daripada Kristus itu sendiri, lebih daripada orang Kristen yang ditopang oleh Kristus. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, dikatakan di sini di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Maksudnya kekuatan Allah yang Maha Kuasa dikerahkan untuk melindungi dan menghibur semua orang yang percaya kepadanya. Dan dalam kesesakan, dalam pergumulan, kesukaran, mereka akan dibebaskan. Tangan Allah yang berkuasa itu. Nah, dan yang terakhir saudara-saudara, dari firman Tuhan itu, dia juga yang akan mengusir musuh-musuh kita. Tidak ada Allah yang yang memberikan spirit yang luar biasa kepada bangsanya yang menyembah dia selain pada Allah. Sebab apa? Dia menyokong, dia mengusir musuh dari depan mereka. Dan dengan kemahakuasaannya dia berkata, punahkanlah, maka semuanya akan akan hancur. Nah, sehingga bangsa Israel boleh masuk ke dalam tanah Kanaan, dalam tanah perjanjian itu. Saudara-saudara, musuh kita begitu besar. Tapi ingat, ketika Tuhan yang kita jadikan menjadi benteng, menjadi Allah, maka tidak ada yang besar di hadapan Tuhan. Semuanya sama seperti debu. Semuanya sama seperti bubur. Meleleh di hadapan Tuhan. Tidak ada kuasanya. Ya, makanya bersukacitalah. Itu yang dikatakan ayat 29 dari firman Tuhan ini, ya. Berbahagialah engkau hai Israel, siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolonganmu dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Itu hebatnya. Berbahagialah hai Israel. Nah, sekarang kita adalah Israel yang baru. Berbahagialah hai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Sebab Tuhan akan mengalahkan musuh-musuhmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah itu. Ajar kami untuk sungguh-sungguh percaya. Berserah kepada Tuhan saja. Luar biasa Tuhan. Engkau adalah Allah satu-satunya. Tidak ada Allah yang lebih hebat daripada Engkau. Engkau adalah tempat perteduhan dan benteng bagi kami. Sehingga kami boleh aman. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan. Mari berserah kepada Tuhan. Jadikan dia menjadi bentengmu. Maka Tuhan akan memberikan keteduhan dalam hidup kita. Sampai ketemu hari Senin. Besok mari kita bergereja. Tuhan Yesus memberkati kita.